Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Wardah Kusumastuti dengan NIM 202111041 yang akan membahas mengenai karya-karya tafsir Izzat Darwazah dan pemikiran tafsir Al-Quran dari Izzat Darwazah. Izzat Darwazah merupakan salah satu tokoh yang sangat gemar mencari ilmu. Ia tak segan membaca buku-buku yang ada di tangannya, baik buku lama maupun buku baru. Bahkan dalam sela-sela pekerjaannya, ia selalu menyempatkan membawa buku untuk dikaji pada waktu luang. Dalam autobiografi yang ia tulis tidak kurang dari 31.500 buku yang telah ia kaji dari berbagai topik seperti hadis, tafsir, dan sejarah. Dalam masalah sejarah, misalnya ia mengkaitkan antara perjalanan dakwah Nabi dengan susunan kronologis surat Al-Quran dengan korelasi budaya. Bahwa penafsiran terhadap Al-Quran dipengaruhi oleh pertemuannya dengan Khazanah Tafsir di Turki yang memantapkan niatnya untuk bergumul dengan tafsir-menafsir Al-Quran. Adapun beberapa pemikiran tafsir Al-Quran dengan beberapa pemikiran tafsir kontemporer. 1. Al-Quran dan sejarah kenabian. Ada kaitannya sangat erat antara Al-Quran dan sejarah kenabian. Keduanya memiliki hubungan erat yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Quran merefleksikan bahwa untuk dapat memahami Al-Quran harus membaca sesuai urutan kronologis untuk kemudian dihubungkan dengan sejarah kenabian. Dengan demikian, Al-Quran mengalami perkembangan gaya penuturan sesuai dengan konteks yang disinggungnya. Bahasan ini Izzat Darwazah mengatakan awal mula 7 dialek Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dan lingkungan kenabian. Hubungan ini jelas adanya mengingat dakwah Nabi dan wahyu Al-Quran secara umum yang ditujukan kepada manusia yang berada di sekitar kenabian. Al-Quran telah menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, asas dan wasail. Asas adalah bagian esensial dari Al-Quran karena memuat poin pokok dari wahyu, kaidah-kaidah syariat, dan hukum-hukum. Sedangkan wasail adalah perantara dalam menghantarkan pada asas yang sifatnya motorik. Yang keempat, penolakan terhadap corak saintis. Izzat mengkritik mufasir sebelumnya yang mengaitkan antar ayat tanpa adanya petunjuk yang mengharuskan menghubungkan ayat-ayat. Ia juga mengkritik mufasir yang mencoba menghubung-hubungkan kejadian alam dengan Al-Quran, semisal Tantawi Jauhari Dala, tafsir Jawahir Al-Quran, karena merupakan sebuah upaya pemaksaan terhadap Al-Quran. Izzat Darwazah menyatakan hal ini merupakan penggunaan ayat Al-Quran tidak pada semestinya, ditambah hanya akan mengeluarkan khit'ah Al-Quran yang suci hanya untuk berdebatkan dan pembuktian saja. Yang kelima, asbab nuzul. Ia mengkritis riwayat-riwayat berkenaan dengan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Ia menyatakan bahwa banyak di antara riwayat tersebut yang mempresentasikan penguatan ideologi serta adanya perbedaan antar riwayat. Yang terakhir, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam memahami antar ayat di dalam Al-Quran, cara yang baik adalah dengan mencari keterangan tersebut dari ayat lain karena adanya hubungan antara ayat-ayat. Dalam Khazanah Tafsir terdapat dua model
yang dikenalkan sampai saat ini yaitu tafsir tajzi'i atau tahlili dan tafsir maudu'i. Tafsir tahlili adalah susunan kitab tafsir yang di dalamnya dimulai dari awal surat hingga akhir surat Al-Quran. Sedangkan tafsir maudu'i adalah susunan kitab tafsir yang disusun berdasarkan tematik. Pemikir ini asal dari Palestina yang menawarkan prinsip dalam tafsirnya bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang memiliki hubungan logis dengan 3 dimensi sejarah kenabian, yaitu masyarakat Arab pra-kenabian, Nabi Muhammad pribadi, dan era kenabian Muhammad. Dapat pula mengenai kitab Al-Tafsir Al-Hadis adalah salah satu dari sekian banyaknya produk-produk penafsiran abad modern. Kitab tafsir tersebut secara bahasa memiliki arti yang selaras dengan kata abad modern, yaitu tafsir modern. Sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh tokoh Islam reformis Palestina yang bernama Muhammad Izzat Darwazah pada tahun 1305 sampai 1400 Hijriah. Bermazhab dengan Sunni atau Al-Asy'ari. Kitab tersebut ditulis pada tahun 1380 Hijriah dengan menggunakan bahasa Arab. Pertama kali cetak dan diterbitkan oleh Dar'iyah Al-Kutub Al-Arabiyah, Beirut dengan jumlah kitab sebanyak 12 jilid dan dicetak untuk yang kedua kalinya oleh Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut dengan jumlah kitab sebanyak 10 jilid. Izzat Darwazah menyampaikan bahwa tafsir ini merupakan karya dari 3 karya sebelumnya. 3 karya tersebut adalah Asr al-Nabi, Sirah al-Rasul, Al-Dustur al-Qur'ani, Fi Syu'un al-Hayah. Jika dilihat terdapat perbedaan kajian antara 3 karangan yang menjadi penggagas lebih berkutat pada sejarah. Akan tetapi, kesamaannya memiliki kesamaan bahwa sumber kajiannya adalah Al-Quran. 3 karya selain tafsir memang bisa dikatakan sebagai tafsir, namun lebih bersifat tematis. 3 karya ini dituliskan selama masa pengasingan di Damaskus antara 1937 sampai 1941 karena ia dianggap sebagai motorik gerakan-gerakan pemberontakan terhadap Inggris yang kala itu menjajah wilayah Pakistan. Namun justru hal ini menjadi awal kehidupan baru Izzat Darwazah. Kemudian ia diasingkan di Turki pada rentang 1941 sampai 1945. Disinilah Izzat merencanakan karya tafsirnya karena banyak pustaka yang dapat dijadikan rujukan mengingat Turki yang salah satu kota memiliki khazanah keilmuan klasik yang bisa dibilang cukup memadai. Di Turki inilah Izzat Darwazah mulai kontak dengan berbagai kitab tafsir. Dari perjumpaannya inilah ia bergerak untuk menafsirkan Al-Quran dengan metode yang baru. Kemudian dapat disimpulkan bahwa keunikan kitab tafsir Izzat Darwazah terletak pada bentuk atau model penulisan yang disusun berdasarkan kronologis turunnya surah. Dengan metode penafsirannya yaitu metode analitis atau tahlili dan hasil penafsiran bercorak sosial kemasyarakatan atau ijtimai. Ada pula karakteristik penafsiran Muhammad Izzat Darwazah. Di antaranya, 1. Sikapnya itu sangat kritis terhadap riwayat-riwayat asbab nuzul. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan mengambil makna yang umum. Ketiga, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tema-tema tertentu. Yang keempat, ini sangat kritis terhadap mufasir lain.
Yang kelima, penafsirannya itu terhindar dari fanatisme mazhab. Yang keenam, menafsirkan Al-Quran dengan menolak konsep penghapusan. Ketujuh, menafsirkan Al-Quran dengan tidak menggunakan pendekatan tafsir sain. Yang kedelapan, menafsirkan Al-Quran dengan rasionalitas yang terbatas. Yang kesembilan, mengkritik penafsiran-penafsiran para orientalis. Itu tadi yang terakhir itu tadi karakteristik penafsiran Muhammad Izzad Darwazah. Itu tadi pembahasan tentang karya-karya dan karya-karya tafsir dan pemikiran tafsir Al-Quran dari Izzad Darwazah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.